Do I like you, or do I like the attention? Do I like that you see me when no one else does? Do I like that it's easy to figure you out? If I can have you now, then easy's what I'm about. I think you might be the wrong person, but you found me at the right time, and I don't wanna leave you hurting. Halo, Selamat pagi. perkenalkan nama saya Leon Ananda. Nama saya Vira Yudita Sari. Saya Nurolis Majid. Di sini kami dari mahasiswa BINUS 2025. Di sini kami akan mewawancarai tentang bidang usaha mengenai ayam bakar Simpang 5 Siliwangi. Selamat pagi Pak. Kami dari mahasiswa BINUS angkatan 2025. Kebetulan kami ada tugas akhir yang merupakan terkait dengan wawancara bidang usaha. Kebetulan saya di sini dan Vira akan mewawancari Bapak dengan tanya singkat. Yang pertama, bagaimana Bapak menemukan gairah dan motivasi bisnis Bapak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sebelum kita merujuk kepada gairah tadi pertanyaan, mungkin kita akan dulu ngebahas sejarah berdirinya Ayam Simpang. Ayam Simpang berdiri tahun 2023 Agustus pertengahan. Di situ saya merintis di kaki lima dulu. Di kaki lima sambil berjalannya waktu itu dulu di persimpangan sebelum ada ruko itu sawah. Nah, kita jualan di atas roda di atas sungai, bawahnya bukan pakai coran atau apa, tapi pakai bambu. Nah, di situ kita mulai merintis tahun 2023. Alhamdulillah mungkin ada hubungannya dengan tadi gairah. Dengan ketekunan, kesabaran saya merintis terus dari tahun ke tahun sampai pada akhirnya setelah dari kaki lima kita punya meja 2 atau 3 meja gitu. Alhamdulillah kita mulai merintis. Dulu kan bungkus aja paling juga habis cuma 5 ekor per hari itu juga. Nah, merintis dari situ. Nah, dari situ gairah kita mulai tanamkan, gairah, semangat, jangan putus asa walaupun situasi dan kondisi pada waktu saat itu jalan juga masih jelek, masih kecil di Jalan Ciliwangi itu. Terus masih banyak yang belum jualan, baru kita aja mungkin bertiga waktu itu. Ayam goreng, terus batagor sama sate Madura dulu. Saya merintis di situ bertiga. Dengan ketekunan, kesabaran, juga kerja keras, tidak lupa juga ibadah. Alhamdulillah dari tahun ke tahun usaha kita mulai ada perkembangan, sampai dari urusan modal juga saya dulu disuntik dari bank, dari urusan dengan bank. Alhamdulillah dari mulai punya 3 meja itu di belakang kita dulu kaki lima, belakangnya ada warung rokok, warung nasi yang bukanya dari pagi, kita kan bukanya sore. Nah, yang sebelahnya lagi AC itu ya mungkin itu sudah ya qadarullah lah, sudah mungkin jalannya rezeki saya di situ. Alhamdulillah berkembang. Kemudian saya sewa itu yang kios rokok saya sewa, yang warung nasinya juga udah tua itu ibu-ibu udah capek katanya, silakan kalau mau disewa. Saya sewa juga itu. Terus yang AC juga mundur waktu itu. Pada akhirnya yang di belakang itu kita sewa semua. Dan seiring dengan berjalannya waktu itu tadi dengan yang tadi ada hubungnya dengan gairah, ya kita terus ada kemajuan, terus kita istilahnya punya inspirasi gitu ya, punya ciri khas. Kita warung makan ayam goreng dan ayam bakar tapi punya ciri khas tersendiri, itu diusahakan seperti itu. Dan akhirnya pada tahun 2010 tempat itu semua alhamdulillah ya dengan bantuan bank juga ya, dapat kita beli gitu waktu itu. Jadi makin meningkat terus ya, alhamdulillah. Oke. Lanjut Pak, pertanyaan selanjutnya, sebenarnya siapa pesaing Bapak dan bagaimana Bapak menginterpretasikan persaingannya gitu Pak? Jadi ibaratnya persaingan. Ya, kalau yang namanya usaha dan bisnis persaingan pasti ada. Tapi usahakan persaingan itu adalah persaingan yang sehat ya, tidak saling merugikan satu sama lain. Mungkin ini tahu kan ayam rencong ya? Iya. Nah, ayam rencong itu saya dulu belajar di situ sebetulnya. Saya dulu jadi pegawai di situ, dari mulai tukang belanja, ya
akhirnya saya ngulik kalau bahasa Sunda itu ya, Ya, ngulik tuh jadi otodidak saya cari ilmu-ilmunya yang kita serap. Nah di sana kan saya jadi tukang belanja, tukang masak nasi, tukang nyambel, tukang masak ayam. Nah pada akhirnya ilmu ini tuh saya serap, dikembangkan. Tapi setelah saya berdiri sendiri, jualan sendiri, nah itu maksudnya persaingan tadi. Usahakan kita serupa tapi tak sama. Kalau bisa yang di kita itu lebih baik dari yang ilmu yang sudah kita dapatin di sana. Lebih ya sempurna sih enggak ya, mungkin lebih baik lah istilahnya. ciri khas gitu. Ya, punya ciri khas sendiri. Dari mulai kan kayak di Rencong itu kan nasi pakai bakul, kita kan dibungkus daun gitu kan. Nah itu persaingan sih boleh, tapi persaingan yang sehat, tidak saling merugikan, tidak saling menjelek-jelekan. Itu kan rezeki udah ada yang ngatur. Banyak juga kan yang jualan saling berdagang. Tapi kalau rezekinya udah diatur dan udah ada takarannya, insya Allah nggak akan kemana gitu. Lanjut. Selanjutnya, bagaimana Bapak memprediksi masa depan bisnis Bapak? Kalau prediksi ya, kalau prediksi tetap kita harus yakin sama Allah gitu ya. Ya kita jangan terlalu pesimis juga, optimis tetap harus. Ya contoh mungkin udah pada semua tahun semua. Kemarin ada pandemi, kita pas kena pandemi awal juga jatuh bangun, sangat jatuh bangun. Sampai kan pandemi pertama saya itu karyawan aja sampai bergantian juga gitunya kerjanya. Kita keluarin sih enggak, cuman kasihan juga ya. Berkat mereka juga kan ini kita bisa begini nih karena berkat karyawan juga, keringat mereka waktu pandemi. Yaitu tadi pasti ada ya makanya salah satu kunci usaha itu ini untuk anak generasi muda juga harus berani menghadapi suatu saat pasti ada kerugian. Usaha mah gitu pasti jatuh bangun pasti kita alami. Nah kalau optimis tetap optimis, tapi jangan putus asa, ke depannya itu harus tetap optimis aja. Kalau untung rugi pasti ada itu, nggak usah. Lanjut Pak, pertanyaan selanjutnya, bagaimana Bapak melaksanakan layaknya Pak? Bapak ngelihat layaknya bidang usaha Bapak itu gimana? Ya, kalau, layak apa enggak? Gitu, kalau layak untuk menuju sempurna, tetap kita selalu berusaha. Apalagi rumah makan itu kan sangat sensitif ya. Gitu. Yang pertama mungkin rasa yang selalu harus kita jaga, itu kan layak juga masuknya. Nah terus juga kebersihan apalagi itu kan harus terus kita jaga. Dan kelayakan itu harus kita perhatikan, kita maksimalkan sebaik mungkin. Sudah dipastikan suka dicampur dengan air yang dari freezer gitu kan. Nah saya dulu punya cita-cita pengen ternak sendiri. Alhamdulillah sekarang udah 2 tahun berjalan saya ternak sendiri. Jadi sekarang ayam saya ternak sendiri, terus motong juga sendiri. Saya punya RPH di sini, di Balai Endah juga, rumah potong hewan. Nah itu juga pengaruh, potongnya kita yang sesuai yang halal, sesuai hukum Islam. Itu kalau di pasar kan sembarangan. Nah ini cita-cita ini alhamdulillah sekarang sudah terrealisasi. Saya ternak sendiri. Terus juga bahan untuk sayuran kayak untuk bahan sambal, saya alhamdulillah sekarang juga punya usaha sampingan berkebun di Ciwidey. Nanti ditengok tuh hasil panen saya kayak cabai rawit itu. Saya nyambel kan sehari itu, apalagi weekend itu bisa sampai 20 kilo, 25 kilo sehari. Makanya di saat sekarang lagi mahal. Nah itu cita-cita juga alhamdulillah sekarang sudah tercapai gitu. Jadi kayak tomat, cabai rawit, yang lain-lain itu ya sudah kebun dari hasil kebun sendiri. Ternak juga ternak sendiri. Saya seternaknya di Ciamis. Nah saya tiap hari Senin, nanti Senin besok lusa saya ke sana ngontrol 3 hari di sana. Nanti hari Kamis Rebunya saya ke kebun, ngontrol di kebun. Nah Sabtu Minggu di akhir pekan saya suka standby di warung. Nah itu pertanyaan bagus, alhamdulillah. Itu selain kita buka silaturahmi dengan masyarakat, buka lapangan kerja. Nah ini anak-anak muda juga sebagai bahan inspirasi. Lebih baik kita menciptakan lapangan kerja daripada kita kerja gitu. Saya di sana juga lumayan alhamdulillah sudah punya staf-staf dan peternak-peternak di Ciamis. Alhamdulillah itu pertanyaan. Jadi sekarang ayamnya dari sendiri, nggak dapat beli di pasar. Ayam kampung. Ayam pejantan sama ayam kampung.